Oke, saya mau nanya sesuatu yang krusial banget nih buat kamu yang di kelas 12 atau lagi gap year. Pernah nggak sih kamu bengong di depan laptop, buka puluhan tab website kampus, dan kepalanya rasanya mau meledak? Di satu sisi ada nama-nama besar universitas negeri atau PTN yang dari dulu udah jadi impian orang tua. Kampus-kampus bersejarah, alumninya jadi presiden, menteri, pokoknya penguasa negeri deh. Kelihatannya keren, prestisius, dan yang paling penting UKT-nya lebih bersahabat. Tapi di sisi lain ada universitas swasta yang iklannya di mana-mana. Kampusnya modern, fasilitasnya canggih, programnya kekinian banget. Dan katanya sih lebih gampang nyari kerja karena link industrinya kuat. Jadi bingung kan? Mendingan masuk PTN top yang legendaris atau PTS elit yang super modern. Mana nih yang sebenarnya lebih bagus? Tenang, tenang. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah laporan komprehensif yang ngebahas 20 universitas terbaik di Indonesia, 10 PTN dan 10 PTS di Jawa. Kita nggak akan cuma lihat rankingnya, tapi kita bakal bongkar sejarahnya, reputasinya, jurusan andalannya, sampai ke kehidupan kampusnya. Tujuan video ini simple banget. Ngasih kamu gambaran yang jelas buat nentuin medan perang kamu selanjutnya. So, siapin catatan dan mental kamu karena kita akan memulai tur ke kampus-kampus terbaik di Indonesia. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari para raksasa, pilar-pilar pendidikan tinggi di Indonesia. Ini adalah kampus-kampus yang nggak cuma jadi tempat kuliah, tapi juga jadi saksi sejarah bangsa. Banyak dari mereka yang lahir dari sekolah zaman kolonial, terus jadi pusat pergerakan kemerdekaan. Kita sebut saja The Big Three, trio paling bergengsi, UI, UGM, dan ITB. Pertama, Sang Ibunda Universitas, yaitu Universitas Indonesia. Kenapa disebut Ibunda? Karena UI ini secara historis melahirkan beberapa kampus top lainnya, kayak ITB dan UNAIR. Sejarahnya paling panjang, akarnya dari tahun 1849, waktu zaman Belanda masih jaya-jayanya. Secara reputasi, UI adalah langganan peringkat 1 di Indonesia. Di QS World University Rankings di tahun 2025, UI nangkring di posisi 206 dunia. Keren kan? Jurusan andalannya nggak usah ditanya. Kedokteran, ini cikal bakalnya UI. FKUI itu salah satu yang paling top dan kompetitif di Indonesia. Bahkan masuk ranking 201 sampai 250 terbaik di dunia. Lulusannya jadi dokter, peneliti, sampai pembuat kebijakan kesehatan. Lalu ada jurusan hukum, ini juga monsternya. FHUI itu ranking 1 di Indonesia dan 101 sampai 150 di dunia. Lulusannya ngisi posisi-posisi penting di dunia hukum dan politik. Jurusan berikutnya, manajemen. Jangan coba-coba. Tingkat kelolosannya cuma sekitar 2%. Keketatan yang luar biasa ini sebanding dengan alumninya yang jadi bos-bos di perusahaan multinasional. Kampusnya ada 2, Salemba di Jakarta Pusat buat pasca sarjana, dan juga Depok yang gedenya 312 hektar. Uniknya, 75% area kampus Depok ini hutan kota dan danau. Bahkan UI pernah mindahin pohon baobab raksasa dari Afrika ke kampusnya demi konservasi. Alumninya nggak usah kaget, dari Presiden Megawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai artis kayak Najwa Shihab dan juga Nicholas Saputra. Yang kedua, sang penjaga Pancasila, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kalau UI lahir di era kolonial, UGM itu lahir dari kancah revolusi kemerdekaan Indonesia di 19 Desember 49. Ini adalah universitas negeri pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia yang berdaulat. Namanya diambil dari Mahapati Gadjah Mada, simbol pemersatu Nusantara. Keren banget filosofinya. Reputasi UGM nggak main-main, sering disebut public Ivy League-nya Indonesia. Di ranking QS dunia, UGM ada di posisi 239. UGM dikenal sebagai universitas kerakyatan yang fokus pada pengabdian masyarakat. Jurusan andalannya juga kelas berat loh. Di jurusan kedokteran UGM ini salah satu yang paling populer di Indonesia dengan pendekatan problem based learning.
Lalu ada jurusan hukum. FH UGM juga salah satu yang terbaik. Punya 11-13 konsentrasi dari hukum bisnis sampai hukum internasional. Lalu ada jurusan teknik mesin. Program ini punya akreditasi internasional ABET yang artinya kualitasnya tuh diakui dunia. Kampus utamanya di Bulak Sumur, Yogyakarta, kota pelajar yang nyaman banget. Alumninya yang paling terkenal tentu saja Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Selain itu ada banyak menteri, gubernur seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sampai Sultan Yogyakarta sendiri. Ketiga, kawah candra di mukanya para insinyur, Institut Teknologi Bandung. Sejarah ITB adalah sejarah pendidikan teknik di Indonesia. Berdiri tahun 1920 sebagai Sekolah Teknik Belanda atau THS, ini adalah kampus teknik tertua di negeri ini. Reputasinya, wah, ITB adalah kiblat ilmu sains, teknologi, dan teknik di Indonesia. Ranking dunianya juga sangar, di posisi 256 dunia. Masuknya super susah, ada sistem tahap persiapan bersama atau TPB di tahun pertama, di mana semua mahasiswa digembleng mata kuliah dasar dulu. Jurusan andalannya level dewa. Ada teknik perminyakan dan pertambangan. Ini mahkotanya ITB. Rankingnya masuk 51 sampai 100 terbaik di dunia. Lulusannya jadi rebutan perusahaan minyak raksasa kayak Pertamina, juga Chevron. Lalu ada arsitektur dan seni rupa. Ini juga nomor 1 di Indonesia dan masuk top 150 dunia. Lulusannya jadi arsitek dan seniman paling berpengaruh di Indonesia. Kampus utamanya di Ganesha Bandung. Adem, kreatif. Beberapa gedungnya bahkan dirancang arsitek Belanda dengan sentuhan tradisional Indonesia. Jadi ya estetik banget. Alumninya dari proklamator kita, Presiden Soekarno, sang jenius teknologi B.J. Habibie, sampai pendiri Bukalapak Ahmad Zaki. Selain The Big Three, ada juga PTN-PTN hebat lainnya. Kayak Unair di Surabaya yang jago di kedokteran dan ilmu kesehatan. Ada IPB di Bogor yang jadi raja di bidang pertanian dan kehutanan. Dia di ranking 49 dunia loh. Juga ada ITS di Surabaya yang jadi pusatnya teknologi kelautan dengan tim robotik yang pernah ngalahin tim dari MIT Amerika Serikat. Oke, kita udah lihat kehebatan para raksasa negeri. Sekarang kita pindah ke pilar satunya lagi, yaitu universitas swasta. Jangan salah guys, PTS-PTS top di Jawa ini bukan lagi pilihan kedua. Mereka adalah pemain utama yang gesit, inovatif, dan seringkali lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Pertama, rajanya IT dan entrepreneurship, yaitu Bina Nusantara University atau biasa dikenal dengan BINUS. Sejarah BINUS ini unik banget, dimulai dari tempat kursus komputer sederhana di tahun 1974, lalu berevolusi jadi universitas penuh di tahun 1996. DNA-nya dari dulu memang IT dan pendidikan praktis. Nggak heran, jurusan andalannya itu seperti computer science atau teknik informatika. Ini jantungnya BINUS. Punya permintaan super lengkap dari game, AI, sampai cyber security. Lalu ada jurusan sistem informasi dan juga DKV. Ini juga favorit banget. Ngasilin lulusan yang siap kerja di industri kreatif dan teknologi. Kampusnya modern dan tersebar di banyak kota besar kayak Jakarta, Bandung, Malang. Alumninya ini yang paling gokil. Pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya itu lulusan BINUS. Belum lagi artis kayak Raisa dan YouTuber Jess No Limit, mereka juga lulusan sana. Mereka bahkan punya beasiswa influencer buat yang followernya di atas 10.000. Mau? Yang kedua ada kampusnya BUMN Telekomunikasi, yaitu Telkom University atau TELU. TELU ini hasil merger 4 institusi milik PT Telkom Indonesia. Jadi fokusnya jelas banget teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Keterkaitan langsung dengan Telkom Group ini jadi keuntungan besar buat mahasiswa dari magang sampai kerja. Jurusan andalannya tentu saja di teknik telekomunikasi. Ini program jagoannya karena dimiliki oleh raksasa telekomunikasi Indonesia. Yang kedua ada informatika dan administrasi bisnis yang berfokus tetap juga ke ICT. Program-program ini dirancang khusus buat ngisi kebutuhan industri digital. Kampusnya ada di Bandung Teknoplex, di atas lahan bekas stasiun radio bersejarah yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keren kan? Ketiga, ada kampus swasta tertua dengan nilai Islami, yaitu Universitas Islam Indonesia atau UII.
UII ini punya nilai sejarah yang luar biasa. Didirikan 8 Juli 1945, sebulan sebelum Indonesia merdeka oleh tokoh-tokoh bangsa termasuk Bung Hatta. Ini adalah universitas swasta pertama di Indonesia. Fokus UII adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Jurusan andalannya antara lain ada hukum, teknik industri, dan ekonomi Islam. Fakta uniknya, di tengah kampus UII ada Candi Kimpulan dari abad ke-9 yang ditemukan pas pembangunan perpustakaan dan tetap dilestarikan, simbol penghormatan terhadap sejarah. Selain tiga itu, ada banyak PTS elit lainnya dengan identitas yang kuat. Ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dan juga Surakarta, UMS, bagian dari jaringan pendidikan Muhammadiyah yang luas, kuat di ilmu sosial dan juga pendidikan. UMY punya lapangan bintang yang ikonik banget dan UMS punya jumlah prodi terakreditasi unggul terbanyak di antara PTS se-Indonesia. Lalu ada Universitas Katolik Atmajaya dan juga Parahyangan atau Unpar. Ini universitas yang berakar pada nilai-nilai Katolik yang kuat. Mereka kuat di kedokteran, psikologi, dan juga hukum. Atmajaya punya alumni sekelas Deddy Corbuzier, sementara Unpar punya Hotman Paris dan juga Tulus. Berikutnya juga ada Universitas Pelita Harapan, dikenal dengan kurikulum standar internasional, fasilitas mewah, dan berbasis nilai Kristiani. Alumninya bertabur bintang, seperti Sandiaga Uno, Agnes Mo, dan juga Lyodra Ginting. Jadi gimana guys? Udah mulai ada gambaran? Pilihan antara PTN dan PTS itu ternyata bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih pas buat kamu. Laporan ini menyimpulkan beberapa hal penting. Kalau cita-cita kamu ada di sektor publik, jadi peneliti fundamental, atau dokter di rumah sakit besar, atau insinyur proyek nasional, maka PTN-PTN top seperti UI, UGM, ITB, itu jalur yang paling terbukti. Prestis, jaringan alumni di pemerintahan, dan tradisi risetnya nggak ada tandingannya. Tapi kalau kamu mau jadi tech entrepreneur, kerja di industri kreatif yang dinamis, atau pengen kurikulum yang super relevan dengan pasar kerja saat ini, maka PTS-PTS elit seperti BINUS atau Telkom University bisa jadi pilihan yang lebih strategis. Mereka lebih gesit, punya link industri yang kuat, dan ekosistemnya dirancang memang buat inovasi. Dan kalau kamu mencari pendidikan yang seimbang antara keunggulan akademik dan nilai-nilai spiritual atau etika yang kuat, maka PTS berbasis keagamaan seperti UII, UMY, Atmajaya, atau UPH menawarkan lingkungan yang sangat mendukung. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kamu. Pikirin baik-baik, apa tujuan karir kamu? Lingkungan seperti apa yang kamu butuhkan buat berkembang? Dan nilai-nilai apa yang penting buat kamu? Saya harap dengan peta yang udah kita bedah bareng-bareng ini, kamu bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terbesar dalam hidup kamu sejauh ini. Nah, giliran kamu nih. Saya pengen tahu banget, apa kampus dan jurusan impian kamu? Dan setelah nonton ini, apa pilihan kamu berubah atau makin mantep? Atau bingung? Tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Yuk kita diskusi dan saling menyemangati. Terima kasih ya, udah setia dengerin episode ini sampai selesai. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode berikutnya.